Shalom adik-adik Charis Kids, Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Charis Kids, Blessed Sunday. Siapa yang udah siap ibadah hari Minggu? Semua angkat tangannya coba. Oke, kalau gitu sekarang kita bangkit berdiri, kita mau kasih space step dulu ya. 1, 2, 3. Space step. Space step. Oke, kalau gitu sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kami saat berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas hari ini. Untuk hari ini Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang pimpin kami, ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Saat kami mendengar firman-Mu, kami semakin mengerti kebaikan, kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo semuanya. Masih pada berdiri kan? Sekarang tepuk tangan ya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi. Semua makhluk tunduk padanya. Dia bagi rakyat
Coba sekarang ikutin kakak ya, tangannya ditaruh di mulut kayak gini. Nanti habis itu ikutin kakak ya. Siap ya? Oh, 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 kemenanganku. Oh, 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 kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku, kemenanganku, kemenanganku. Kemenanganku. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Masih semangat nggak memuji Tuhan? Masih nggak kak? Masih. Masih? Masih. Kalau gitu ya udah sekali lagi ya. Kita mau angkat satu pujian lagi. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my cry into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. Calling you from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you.
Adik-adik sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau ucapin syukur kita buat Tuhan.
Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Karis Kids, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Misalnya nih, kamu lagi diminta untuk mencari harta karun. Isinya ada banyak sekali mainan atau barang-barang yang kamu suka. Atau mungkin ada makanan yang kamu suka. Terserah deh kamu mau pilih apa. Nah, kamu mencarinya di suatu ruangan yang sangat terang. Wah, pasti mudah sekali ya mencarinya ya. Karena kamu mencari di ruangan yang terang, pasti bisa dengan mudah kamu menemukannya. Tapi nih, misalnya, coba kita bayangin. Kalau tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, lalu semua lampunya mati. Wah, pasti berubah jadi gelap sekali ya. Apalagi kalau tidak ada jendela. Nah, sama juga kalau misalnya mata kita ditutup. Jadi gelap total pasti ya. Kita bukan hanya sulit untuk mencari dan melihat, tapi memang gak bisa lihat apa-apa. Kalau ruangan gelap gak ada cahaya juga pasti seperti itu adik-adik. Nah tapi nih adik-adik, kalau misalnya ada cahaya walaupun sedikit saja, misal kamu menyalakan lilin atau korek api, pasti cahaya yang kecil atau sedikit itu bisa membantu kita untuk melihat apapun di sekitar saat itu. Yang tadinya gelap, kayak kosong, gak ada apa-apa di depan kita, kita bisa jadi lihat sekeliling kita dengan lebih jelas karena ada bantuan dari cahaya itu. Nah, Karis Kids, hari ini kita mau belajar lagi nih tentang suatu hal yang dapat membantu kita melihat lebih jelas, seperti mendapatkan cahaya atau penerang saat berada di tempat gelap. Kira-kira adik-adik bisa tebak apa? Ya, namanya adalah hikmat. Ketika kita memiliki hikmat, kita seperti mendapatkan bantuan penerang untuk melihat hal-hal menjadi lebih jelas
dan membantu kita melihat bagaimana seperti Tuhan melihat. Cerita Alkitab kita hari ini nih, kita akan baca dari Daniel 2 yang menceritakan tentang seorang raja yang memiliki mimpi. Namun, ia tidak mengerti arti dari mimpinya sendiri sampai ia menyuruh semua ahli sihir dan orang-orang pintar untuk mengartikan mimpinya karena ia sangat gelisah. Tapi di sini ceritanya sangat unik adik-adik. Kenapa unik Kak Kris? Iya, karena ketika raja yang bernama Nebukadnezar ini meminta semua orang yang dipanggilnya tadi untuk mengartikan mimpinya, ia juga meminta mereka untuk menebak apa mimpinya sebenarnya. Jadi dia meminta tolong, tetapi tidak memberitahu apa yang menjadi mimpinya. Menarik ya adik-adik? Nah, bahkan yang lebih uniknya lagi, Raja Nebukadnezar berkata kalau mereka tidak berhasil untuk menebak mimpinya, mereka semua akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi kalau mereka berhasil untuk menebak, mereka akan mendapat hadiah yang begitu besar. Seperti hal yang tidak mungkin untuk terjadi ya. Tetapi di sini cerita luar biasanya. Di situ ada seorang anak muda yang dikasihi Allah. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa? Ya, betul. Namanya adalah Daniel. Daniel ini adalah Daniel yang sama yang diselamatkan Allah dari kandang singa, dan dia ini adik-adik merupakan salah satu orang bijaknya raja loh. Wah, keren sekali ya. Nah adik-adik, Daniel sangat mengasihi Allah dan seringkali ia berdoa untuk berbicara kepada Allah. Daniel menjadi salah satu orang bijak yang raja pilih karena Allah memberikan hikmat kepadanya seperti yang tertulis pada Daniel 1 ayat 20. Kak Kris bacain ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. Nah adik-adik, ketika Daniel mendengar tentang apa yang sedang dihadapi Raja Nebukadnezar, Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama. Daniel berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Ia meminta hikmat untuk bisa melihat apa yang tidak dapat terlihat dan mengerti apa yang ia tidak tahu. Malam itu, Tuhan memberikan apa yang Daniel minta dan doakan adik-adik. Tuhan menunjukkan apa yang menjadi mimpi dari Raja Nebukadnezar dan memberikan arti dari mimpi tersebut. Wah, permasalahan Daniel jadi terselesaikan ya adik-adik. Daniel bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain dan dapat mengerti mimpi tersebut. Sehingga ia bisa menyelamatkan orang-orang dari hukuman yang diberikan raja apabila mereka tidak berhasil. Nah, Karis Kids, melalui cerita ini kita diingatkan kembali nih, ketika kita meminta hikmat sebagai bantuan dari Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan membantu kita. Membantu adik-adik, membantu Kak Kris. Tuhan akan memberikan hikmat yang kita perlu dan juga pengertiannya. Ketika kita tidak bisa mengerti atau tidak bisa melihat hal-hal secara jelas, untuk kita tahu hikmat Tuhan yang akan menjadi penerang bagi jalan kita, seperti lampu pada ruangan yang gelap tadi. Ia akan menolong kita memperlihatkan apa yang tidak bisa kita lihat. Seperti pada cerita Daniel yang tertulis pada Daniel 2 ayat 21b sampai 22. Kak Kris bacain ya. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga
dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Atau kalau adik-adik mau baca dalam bahasa Inggris, He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness and light dwells within him. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita baca barusan, kita jadi bersyukur sekali ya. Kita diingatkan kalau kita itu memiliki Tuhan yang begitu menyayangi kita. Menyayangi adik-adik, menyayangi Kak Kris. Karena terlalu sayangnya dia sama kita, Tuhan tidak mau untuk membiarkan kita kesusahan untuk mencari suatu pengertian atau pertolongan. Apalagi ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dituliskan pada ayat tadi bahwa Dia, Bapa kita yang begitu mengasihi kita, memberikan hikmat dan pengetahuan, dan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, juga yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan Dia akan menjadi terang bagi kita karena Dia adalah terang itu sendiri. Seperti yang tertulis juga pada Mazmur 119 ayat 105. Kak Kris bacain ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Atau dalam bahasa Inggris, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Nah, adik-adik Karis Kids, Kak Kris mau ajak kalian semua nih. Dengan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama sudah belajar untuk andalkan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan selalu. Karena Tuhan itu tahu segalanya. Dan Dia yang akan memimpin langkah kita. Ia juga akan menjadi terang bagi jalan kita. Sama seperti cahaya penolong di ruang gelap pada cerita awal tadi. Ia akan membantu kita untuk melihat hal-hal atau sekeliling kita menjadi lebih jelas. Yang tadinya mungkin tidak bisa kita lihat sama sekali, seperti yang ada di ruangan yang gelap total tadi. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dan selalu menyertai kami. Pimpin kami Tuhan dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti hal-hal yang tidak kami mengerti sebelumnya. Dan pimpin kami Tuhan dalam setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Karis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. We love the children. We are precious in His